Di YouTube baru ada 5 orang. Silakan, Prat. Oke. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang frater kasihi. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di acara pendalaman iman virtual yang diadakan oleh Sekolah Santo Yakobus. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendalami mengenai aku dan alam yang akan dibawakan oleh Romo Ferry Sutrisna, seorang Romo, seorang imam dari Kuskupan Bandung. Nah, saya di sini, Pater Andrian, akan memimpin dan memandu saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama mendalami dan juga mengarungi iman kita untuk semakin kenal dengan pribadi-pribadi yang ada di kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Nah, dalam memeriahkan bulan kitab suci nasional di bulan September ini, kita sudah membahas 3 tema yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama mengenai sukacita Injili yang dibawakan, kemudian spiritualitas Maria yang dibawakan oleh Romo Andang, mengenai bagaimana seharusnya kita memperlakukan binatang. Lalu yang pertama itu mengenai masturbasi, apakah dosa atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aku dan alam. Tema yang sangat kontekstual dan sangat relevan juga di zaman sekarang, di tengah krisis global dan juga permasalahan-permasalahan dunia yang ada. Maka pasti saudara-saudari sekalian sudah sangat penasaran dengan temanya, dengan apa yang akan dibahas nanti. Maka sebelum kita memulai pendalaman iman virtual pada malam hari ini, mari kita mohonkan rahmat untuk bersama-sama memulai dengan berdoa. Maka saya minta bantuan kepada Ibu Ari untuk memimpin doa pada malam hari ini. Dipersilakan. Mohon maaf Bu, masih di mute. Selamat malam para frater, suster, pastor yang terkasih dan para Yakobian. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami. Dan Engkau telah menciptakan alam semesta yang begitu indah kepada kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas segalanya yang telah Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini, kami akan melihat kembali hubungan kami dengan alam yang telah Engkau ciptakan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu mengerti apa yang disampaikan oleh Romo Ferry sebagai pesan akan sabdamu yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Semoga kami dan melaksanakan apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami, terutama terhadap alam yang Kau ciptakan untuk kami. Tuhan, sertai dan bimbinglah kami, agar kami senantiasa selalu berada dalam rahmat-Mu. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yakobus, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ari atas doa yang telah dibawakannya. Sekedar mengenalkan, Ibu Ari adalah seorang guru agama di Sekolah Santo Yakobus, terkhusus untuk unit SD. Nah,
Sebelum kita lanjut untuk ke pendalaman, Patra akan membacakan kutipan kitab suci yang akan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bacaan diambil dari kitab Kejadian ayat 24 sampai dengan ayat 31. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata rayap itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sekilas ketika saya mendapat tema tersebut, tema yang akan kita bahas bersama Romo Ferry pada malam hari ini, terlintas bahwa pada tahun lalu juga Lembaga Biblika Indonesia mengeluarkan buku mengenai mewartakan kabar gembira di tengah krisis lingkungan hidup. Di sini banyak tulisan-tulisan dari orang-orang yang terkenal, seperti halnya Martin Harun, Romo Ferry sendiri, kemudian Romo Seto Marsunu, dan lain sebagainya. Nah, yang saya tangkap dari buku tersebut adalah ingin memaparkan mengenai krisis yang terjadi di zaman sekarang. Krisis ini menggugah kita untuk pertama-tama bertindak secara konkret. Bagaimana hal yang dapat kita lakukan? Upaya apa yang dapat kita usahakan untuk senantiasa merawat dan juga menjaga lingkungan hidup? Nah, di sini kalau saya sedikit menyampaikan bahwa pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan itu perlu kita jadikan sebagai subjek. Memang dalam kitab Kejadian kita diberikan perintah untuk menguasai mereka, menguasai tumbuh-tumbuhan dan segala binatang. Akan tetapi sama seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa tumbuh-tumbuhan adalah sama juga ciptaan Tuhan. Maka kita juga harus menempatkan tumbuh-tumbuhan itu sebagai subjek yang harus dijaga dan juga dirawat, bahkan dilestarikan untuk menjaga keutuhan ciptaan. Karena di sini kita saling berkaitan. Hidup kita berkaitan dengan alam. Kita tidak bisa hidup tanpa alam, begitu. Nah, maka dari itu pasti saudara-saudari sekalian sudah semakin penasaran apa yang akan dibahas oleh Romo Ferry, ajaran-ajaran gereja apa saja yang bisa ditanamkan dan juga direfleksikan bersama bagi kehidupan di zaman sekarang. Nah, untuk sekedar info, nanti dipersilakan
kalau ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di chat di kolom di YouTube. Nanti akan saya sampaikan kepada Romo Ferry. Begitu. Maka waktu dan tempat akan saya berikan kepada Romo Ferry. Dipersilakan. Baik, selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan secangkir teh, ya, sebisa-bisanya saja. Kalau bisa dapat teh, syukur. Kalau tidak bisa dapat teh, mungkin mencari minum, ya. Kita sedikit membayangkan teh ini, ya. Saya akan mulai dengan renungan tentang secangkir teh. Saya beri waktu mungkin beberapa saat untuk para teman-teman untuk mengambil secangkir teh sebisa-bisanya, ya. Kita tunggu sebentar. Baik, bagi saudara yang sudah memegang teh maupun tidak, mari kita mendengarkan renungan tentang secangkir teh. Di secangkir teh ini, kita mengenang kembali saat sekian tahun yang lampau. Ada orang yang menanam benih teh di dalam tanah. Dan benih itu harus mati, masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam kegelapan. Di dalam kegelapan dia berjuang. Sebagian dari dirinya yang pecah mulai tumbuh tunas ke atas, menjadi tunas pohon teh. Sebagian yang lain tumbuh ke bawah menjadi akar pohon teh. Akar makin masuk ke dalam mencari air, mencari kehidupan agar dia bisa tumbuh. Tunas teh menembus tanah, naik ke atas di dalam kesakitan, di dalam kegelapan, akhirnya muncul di permukaan tanah. Dan butuh waktu bertahun-tahun agar pohon teh itu bisa tumbuh besar. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh alam semesta. Cacing, mikroba, mikroorganisme yang ada di dalam tanah, serangga yang membantu penyerbukan, angin, air, matahari, seluruh alam semesta bekerja sama agar pohon teh itu tumbuh makin lama makin besar. Sampai beberapa tahun kemudian, pada saat daun-daunnya siap untuk dipetik, datanglah para pemetik daun teh. Mereka berjalan dari satu pohon ke pohon yang lain dan memetik 2 atau 3 atau 4 pucuk daun teh yang terbaik. Dikumpulkan dari pohon ke pohon dan kemudian dibawa ke tempat pengolahan untuk kemudian dikeringkan. Sesudah dikeringkan, kemudian dikemas dan kemudian dijual. Akhirnya keluarga kita, saudara kita membeli daun teh itu. Dan daun teh itu kemudian direbus dengan air panas. Hadir di gelas, di cangkir kita pada saat ini. Selain teh, di cangkir kita juga ada segumpal awan. Awan yang adalah hasil penguapan. Air yang menguap, makin lama makin jenuh. Sesudah berkumpul menjadi awan. Dan ketika sudah jenuh dan sudah penuh, maka turun sebagai hujan, membasahi tanah, mengalir masuk ke dalam tanah, dan muncul kembali dalam rupa mata air. Daun teh dan segumpal awan saat ini dipersatukan di dalam gelas kita. Cobalah kita memperhatikan warnanya yang bening kecoklatan,
kekuning-kuningan. Kita perhatikan harumnya, baunya, bau daun teh. Kita ingat seluruh sejarah daun teh ini dan air ini yang ada di gelas kita ini hasil perjalanan panjang bertahun-tahun sampai akhirnya hadir di gelas kita. Membutuhkan keterlibatan seluruh alam semesta agar hadir di gelas kita. Mari kita sekarang meminum teh kita perlahan-lahan dengan penuh rasa hormat. Kita minum perlahan-lahan sambil bersenyum, sambil bersyukur. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dengan saya untuk membuka acara ini dengan tea seremoni. Karena di ruang Zoom tidak terlalu banyak yang hadir, saya mohon mungkin beberapa yang hadir yang kebetulan sudah tadi minum teh yang di ruang Zoom bisa juga sharing perasaannya. Apa yang dirasakan bukan di mulut, di leher atau di perut, tetapi apa yang dirasakan di dalam hati ketika kita mendengarkan sejarah teh yang ada di gelas kita termasuk sekumpah awan. Terus juga apa yang kita rasakan ketika kita memperhatikan warnanya, harumnya, dan kemudian akhirnya meminum air teh tersebut. Saya mohon paling tidak 2 orang yang ada di ruang Zoom untuk bersedia sharing perasaannya. Silahkan, mungkin Frater bisa mengatur. Baik. Tadi ada Ibu Ari ya. Ibu Ari minum teh ya. Nah, boleh Ibu Ari untuk bersharing mengenai pengalamannya, mendengarkan sejarah dan juga cerita yang disampaikan oleh Romo Ferry tadi. Silakan. Terima kasih Romo. Ternyata untuk menikmati sebuah seteguk teh itu memerlukan kita meminta, kita merasakan ada pengorbanan. Pengorbanan dari biji teh yang harus masuk ke dalam tanah di tempat yang gelap. Kalau itu terjadi dalam diri saya, apakah saya sanggup atau tidak, saya tidak tahu, harus dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian untuk menembus tanah itu juga perlu perjuangan. Lalu perlu juga kerjasama dari alam yang lain, organ-organ yang lain seperti cacing, seperti mikroorganisme yang lain. Lalu juga perlu tukang teh, tukang untuk mengambil teh, petani, lalu perlu kerjasama juga, perlu tenaga untuk orang yang rela berkorban untuk menjemurnya, kemudian membawanya ke pabrik, lalu diperlukan juga uang untuk membeli teh yang sudah jadi, kemudian diperlukan juga tenaga surya
matahari yang mengumpulkan uap-uap air, kemudian menurunkan hujan, dan akhirnya saya bisa menikmati teh yang begitu nikmat ini. Tetapi kalau dilihat dari percampuran antara air dan teh, ini juga harus diseduh pakai air panas untuk bisa jadi teh. Perlu kerjasama dari semua orang untuk bisa banyak pihak untuk bisa minum secangkir teh dan menyegarkan untuk tubuh kita. Begitu, Romo. Baik, terima kasih Ibu Ari. Boleh yang selanjutnya, satu lagi, Ibu Siska Wawa ya. Walaupun tidak meneguk teh, tetapi mendengarkan dan menyimak sejarah dan proses terjadinya teh yang kita nikmati saat ini. Silakan Ibu Wawa. Terima kasih, Frater. Malam, Romo Ferry. Tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh Ibu Ari dengan panjang lebar, dan semuanya sudah dirangkum oleh Ibu Ari. Benar sekali ya, seperti yang tadi sudah Bu Ari katakan, mendengarkan sejarah tentang secangkir teh dari Romo Ferry, bahwa ternyata teh untuk menjadi sebuah minuman yang hangat, yang menyegarkan tenggorokan, terutama kalau diminum sore hari, yang disebut tea time, segala macam itu ya. Dari tehnya sendiri butuh pengorbanan memang, tetapi menyenangkan banyak pihak, menyenangkan kita yang meminumnya. Kalau saya pikir-pikir seperti Tuhan Yesus ya, maaf saya larinya ke sana jadinya. Ternyata teh itu dari sebuah daun yang kemudian dipetik, diseduh untuk menyegarkan tenggorokan kita, membuat badan kita sehat. Dia berkorban sedemikian rupa. Ya seperti Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita semua supaya kita juga tetap sehat, tetap hidup, tetap segar. Itu saja Romo, Frater. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Saya kembalikan lagi kepada Romo Ferry. Saya akan melanjutkan sekarang dengan share video. Share screen ya. Apakah sudah bisa melihat semua? Frater, sudah bisa melihat? Bisa Romo. Oke, baik. Baik, para Yakobian dan saudara-saudara yang malam hari ini ikut bergabung, saya lihat sudah lebih dari 20 orang yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Saya diberi tema yaitu Aku dan Alam. Ya, ini rupanya suatu rangkaian dari acara Bulan Kitab Suci Nasional. Tapi izinkan malam hari ini mungkin saya tidak banyak mengutip kitab suci, tetapi langsung kepada tema sejauh mana kita manusia dengan alam itu berelasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tadi Frater sudah membacakan kitab Kejadian bab 1. Kalau dari ayat 1 lebih panjang lagi yang dibacakan tadi dari ayat 24 sampai dengan 31 ya. Santo Francis Assisi juga pernah mengatakan bahwa sebetulnya seluruh alam adalah kitab suci. Karena lewat alam sebetulnya Tuhan mewahyukan atau memperkenalkan dirinya. Kebaikannya, cinta kasihnya, dan sebagainya. Malam hari ini saya akan masuk ke tema ini, tapi sungguh diwarnai juga oleh perjalanan hidup saya mungkin sejak tahun 2002, di mana saya terlibat di dalam suatu yayasan, dulu namanya Yayasan Sahabat Anak.
Tempatnya namanya Spirit Camp, berpindah-pindah, dan sejak tahun 2014 itu namanya Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Dan berada di Bandung, di suatu tempat yang namanya Eco Camp. Tanggal 13 Agustus kemarin saya pindah ke tempat yang baru, yaitu Eco Circle. Eco Camp nanti akan dikelola oleh orang-orang muda untuk lebih banyak kegiatan orang muda. Sementara Eco Circle untuk yang lebih senior atau kegiatan-kegiatannya mungkin lebih bersifat semacam kegiatan yang lebih hening, lebih melambat, mungkin dalam bahasa tertentu itu disebut retreat ya. Tetapi Eco Camp dan Eco Circle bukan milik Yayasan Katolik, tetapi Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup ini bersifat lintas agama. Pendirinya ada yang Islam, Kristen, Katolik, dan kita juga belajar menggunakan berbagai tradisi termasuk Buddha dan Hindu. Dan lewat semua ini kita belajar untuk semakin lebih mencintai alam sehingga kita mau merawat bumi. Ya. Malam hari ini saya akan dibantu oleh seorang imam lain yang sebenarnya sudah meninggal dunia, namanya Thomas Berry, ya, seorang pasionis, imam pasionis. Beliau lahir 1914 dan meninggal tahun 2009. Kita lihat sekarang akan melihat video pendek, ya, ada kutipan kata-kata dari Thomas Berry yang mungkin akan membantu kita untuk memahami ya. Pastor Thomas Berry ini adalah seorang tokoh yang sungguh-sungguh lewat studinya, lewat keterlibatannya mencoba mengajak membangun relasi yang sehat, yang otentik ya, yang sesungguhnya harus dilakukan antara manusia dengan alam. Kita lihat video pendek berikut ini. Issues we're concerned with at present, the most basic issue, in my estimation, is that of human-Earth relations. We're at the terminal phase of the Cenozoic era, the last 65 million years. We're not just passing into another historical period or another cultural modification. We're changing the chemistry of the planet. We're changing the biosystems. We're changing the geosystems of the planet on a scale of millions of years. But more specifically, we're terminating the last 65 million years of life development. Now a person would say, well, where do we go from here? To my mind, we go from the terminal phase, if we survive it, into a really sustainable world. We will be passing from the terminal Cenozoic into what I call the Ecozoic.
And the primary principle of the Ecozoic is that the universe, and in particular planet Earth, is a communion of subjects, not a collection of objects. If we don't learn that, nothing's going to work. Whereas all this beauty of the universe that we see about us came into being without human consultation, from here on, the universe will never function that way again. The present urgency is to begin thinking within the context of the whole planet, the integral Earth community, with all its human and other than human components. Of one thing we can be sure: our own future is inseparable from the larger community that brought us into being, and which sustains us in every expression of our human quality of life. In our aesthetic and emotional sensitivities, our intellectual perceptions, our sense of the divine, as well as in our physical nourishment and bodily healing. We see quite clearly that what happens to the non-human happens to the human. What happens to the outer world happens to the inner world. Without the soaring birds, without the great forests, the free-flowing streams, the sight of the clouds by day and the stars by night, we become impoverished in all that makes us human. Ya, jadi malam ini kita dibantu oleh Pastor Thomas Berry, ya, yang lahir tahun 1914, ya, dan dia masuk Ordo Passionis pada umur 20 tahun sesudah lulus SMA, ya. Secara akademis beliau ini adalah seorang ahli sejarah kebudayaan, ya, dan punya gelar doktor, termasuk doktor kehormatan. Di awal-awal hidupnya beliau mempelajari sejarah budaya dan agama ke Cina dan ke India, dan menulis buku tentang Buddhism dan Religions of India. Dia bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Sanskerta, dia mempelajari bahasa asli. Kemudian juga dia mempelajari budaya asli Amerika, suku-suku Indian, ya. Dan dia belajar macam-macam ini, ya, mengajar juga macam-macam, mendirikan satu pusat studi tentang Riverdale itu. Ada 10.000 buku dalam bahasa asli. Ya, beliau ini seorang akademisi yang luar biasa. Buku-bukunya juga banyak. Meninggal tahun 2009 dan dimakamkan di Vermont, di Amerika, ya. Ini buku-buku awal beliau tentang Buddhism dan agama di India.
buku-bukunya kita lihat sudah lama ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu sudah muncul, dan umumnya tentang hubungan manusia dengan alam. Saya akan mengutip beberapa kutipan dari buku-buku beliau. Saya bacakan saja. Salah satu momen terbaik dalam kepekaan baru kita terhadap dunia alam adalah penemuan kita tentang bumi sebagai sebuah organisme yang hidup, yaitu dari The Dream of the Earth. Keterpesonaan kembali terhadap bumi sebagai suatu kenyataan yang hidup adalah syarat mutlak bagi penyelamatan bumi. Karena kekeliruan dalam cara berpikir kita sedang melakukan salah satu penghancuran yang paling dahsyat di bumi dalam jangka waktu 4 miliar tahun kehidupan di bumi ini. Ya, jadi bumi saat ini sungguh-sungguh sedang rusak. Dan kita dipanggil, kita tidak dapat sekedar memulihkan tradisi keagamaan, moral, dan humanis, tapi juga kita diminta untuk menata ulang hubungan manusia dengan bumi. Ya, karya agung masa kini adalah melakukan peralihan dari sebuah zaman perusakan bumi oleh manusia menuju sebuah zaman di mana manusia hadir bagi planet dengan cara yang saling menguntungkan. Kita mungkin mengamati di sini bahwa karya agung merupakan karya bersama semua orang, tidak seorang pun dikecualikan. Masing-masing kita memiliki pola hidup dan tanggung jawab pribadi. Ya, jadi untuk ikut menyelamatkan bumi ini bukan masalah hobi, ya, bukan masalah orang-orang tertentu, tapi semua orang, setiap orang dipanggil. Kini kepedulian kita terhadap komunitas manusia hanya dapat dipenuhi melalui sebuah kepedulian terhadap keutuhan dunia alam. Planet bumi tidak dapat mendukung kehadiran manusia kecuali ada hubungan balik dari manusia terhadap sistem kehidupan di bumi ini. Pada tahun 2009 saya ikut pelatihan mengenai perubahan iklim. Kadar CO2 saat itu angkanya 387 dan dikatakan seandainya melebihi angka 415 maka bumi ini akan menjadi terlalu panas, terlalu rusak. Saat ini angkanya sudah melewati angka 415. Ya, jadi kita sebetulnya tidak punya waktu terlalu panjang lagi. Ada yang mengatakan mungkin hanya perlu atau dunia ini atau planet bumi ini tergantung apa yang kita lakukan sekarang sampai 20 tahun ke depan. Apakah kita menyebabkan planet bumi ini makin rusak atau kita bisa menyelamatkan. Mudah-mudahan banyak orang muda, ya termasuk dari Santo Yakobus, yang bisa ikut justru menyelamatkan, bukan ikut merusak. Ya. Kata Thomas Berry, kita perlu bergerak dari sebuah spiritualitas yang terasing dari dunia alam menuju suatu spiritualitas yang intim dengan dunia alam. Jadi kalau kita bicara mengenai spiritualitas, iman, kitab suci, seolah-olah tidak ada relasinya dengan dunia. Ya. Padahal kalau kita menggunakan salib, salib itu yang ke atas adalah relasi dengan Allah, ke kiri dan ke kanan relasi dengan sesama, tapi salib itu ada yang ke bagian bawah, yaitu relasi dengan seluruh alam semesta. Nah, Allah, sesama, dan alam semesta ini tiga-tiganya itu penting. Ya. Para pemimpin spiritual di zaman modern gagal mengenali bahwa isu dasar bukan hubungan antara yang ilahi dengan manusia atau antar manusia, melainkan hubungan antara manusia dengan bumi dan seluruh alam semesta. Jadi kita ini terlalu sibuk ya dalam hubungan dengan Allah. Yang kedua juga sibuk dalam hubungan dengan sesama manusia. Tetapi kita kurang perhatian dalam hubungan manusia dengan seluruh alam semesta. Ya, kita membutuhkan suatu spiritualitas ekologis ya. Dan dengan orang-orang yang nanti peduli yang mau jadi juru bicara planet bumi. Ya, kita coba lihat keadaan bumi yang tadi diceritakan oleh kitab Kejadian yang dibacakan oleh Frater, Kejadian bab 1, di mana diperlihatkan bahwa bumi itu diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan baik. Ya, kalau lihat dari jauh sepertinya bumi ini indah, bagus dan sebagainya. Tapi saya kira saudara-saudara sadar bahwa bumi ini saat ini sedang apa? Terbakar, ya. Dan yang membakar ini sebetulnya adalah manusia. Ya, ulah manusialah yang kita menyebabkan. Nah, orang sering bertanya, sumber apa yang merupakan penyumbang gas rumah kaca terbesar? Jadi ukuran panas bumi itu diukur dari berapa kadar CO2.
Saya ulangi, tahun 2009 kadarnya 387. Saat ini kurang lebih 417. Ya, jadi tiap tahun naik sekian angka, itu tanda bahwa bumi ini makin panas. Ya, ini adalah sumber-sumber gas rumah kaca. Ya, dari tambang, dari proses industri, pertanian, minyak, pembakaran, transportasi dan sebagainya. Ya. Nah, sering dikatakan bahwa penyumbang gas rumah kaca terbesar adalah sektor industri, ya, pabrik-pabrik, listrik, energi dan transportasi. Ya, ini ada yang membaca seperti ini. Tetapi saya mempelajari penelitian yang lain. Ya, memang ini dikatakan industri 21%, listrik 25%, energi 10% dan transportasi 14%. Tapi ada suatu penelitian ya dari tahun 2009 dari The Lancet Commission on Obesity, dari berbagai perguruan tinggi, berbagai negara, banyak peneliti selama 3 tahun, mengatakan bahwa sebetulnya kita ini menghadapi 3 krisis global, yaitu pemanasan global, krisis kesehatan, dan kelaparan. Ya, bahwa ada kerusakan iklim yang luar biasa. Yang kedua, makin banyak orang yang sakit. Ya. Tadi pagi saya ke rumah sakit, penuh rumah sakit. Ya. Yang ketiga, kelaparan. Ada 1 miliar orang kelaparan, sementara 2 miliar orang kegemukan. Nah, kita mungkin salah satu di situ ya. Kalau bukan yang kelaparan, mungkin kita termasuk yang kegemukan. Ya. Dan ini tahun-tahun terpanas ya. Kita lihat bahwa ya hampir setiap tahun itu makin lama makin panas. Ya, luar biasa ya. Ini jadi kita ini memuntahkan sekian juta ton CO2 ya, membuat bumi ini makin lama makin rusak ya. Nah, penelitian The Lancet mengatakan bahwa ketiga krisis global tersebut mempunyai kesamaan penyebab, yaitu sistem pengelolaan pangan yang tidak sehat dan tidak adil yang dikendalikan oleh sistem politik dan sistem ekonomi yang dikuasai nafsu mencari keuntungan setinggi-tingginya dari perusahaan-perusahaan di dunia ya. Jadi banyak orang yang mengatakan kalau kita mau merawat alam, mari kita kurangi listrik. Betul. Mari kita menanam pohon. Betul. Mari kita memilah sampah. Betul. Mari kita mengurangi transportasi. Betul. Jadi semua jawaban-jawaban itu betul. Tetapi ada satu situasi yang sangat penting, yaitu bahwa kalau kita mau menyelamatkan bumi ini, kita sebaiknya mengubah pola makan kita. Ya, dari yang sistem pertanian industri yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetik yang merusak alam, merusak lingkungan dan merusak kesehatan, ke pertanian yang organik dan lokal. Ya, karena sistem pertanian organik dan lokal inilah yang akan menyelamatkan bumi. Ya, jadi kita harus mengubah pola makan, karena pola makan kita itu mempengaruhi 44-57% pemanasan global. Ya, tadi kalau disebut transportasi, ya sekian persen, 14 misalnya. Tapi sebagian besar transportasi itu bukan hanya untuk manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga termasuk dipakai untuk transportasi makanan. Penggunaan energi sekian persen dipakai untuk menyimpan makanan ya, di lemari es, pendingin. Jadi banyak sekali faktor-faktor industri juga, industri makanan juga luar biasa tinggi. Jadi sebetulnya penyebab nomor 1 dari kerusakan bumi adalah tanda petik cara kita makan. Maka kalau kita mau berubah, mau bertobat, nah mudah-mudahan selama saudara sekolah di Yakobus, saudara belajar yang benar gitu ya, bukan hanya belajar ilmu, matematika, kimia, fisika, bukan hanya belajar macam-macam ilmu sosial, sejarah dan sebagainya, tapi juga saudara belajar untuk hidupnya berubah. Ya, bukan hanya belajar relasi dengan Tuhan, mudah-mudahan relasi dengan sesama, ya, membantu orang-orang yang miskin, yang kekurangan, tapi juga coba perhatikan bahwa ada satu relasi kita yang kurang kita perhatikan, yaitu relasi manusia dengan alam. Dan pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang sudah hadir baik di Zoom maupun di lewat YouTube, bahwa kalau kita mau berubah, mau bertobat, yang pertama-tama harus diubah adalah pola makan kita. Dengan mengubah pola makan, mudah-mudahan kita menyelamatkan tanah, air dan udara, dan juga akhirnya kesehatan manusia. Ya, jadi dari makanan kita sebetulnya
bisa dikatakan ikut berdosa atau tidak, ikut merusak atau tidak, ikut menyelamatkan atau tidak. Mungkin hal seperti ini belum biasa saudara dengar ya. Berikutnya saya akan memutarkan satu video yang filmnya baru saya nonton di Netflix ya. Dan ini hanya trailernya saja. Judulnya adalah Kiss the Ground. Maksudnya ground adalah tanah ya. Dan film ini mau mengatakan bahwa kalau kita mau menyelamatkan bumi, yang pertama-tama harus diselamatkan adalah tanah. Kita saksikan trailer berikut ini. There's so much bad news about our planet. It's overwhelming. Truth is, I've given up. This is the story of a simple solution, a way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt. All of our soils that are under chemical conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms. Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Fossil fuels are by no means the only thing that is causing climate change. When we damage soils, carbon goes back to the atmosphere. But when we destroy soil, it releases carbon dioxide. Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture carbon and store it in the soil. We can fix a lot of our climate issues if we bring the CO2 down into a living plant and put it back into the soil where it belongs. Plants working with soil microorganisms, it seems too simple. Healthy soils lead to a healthy plant, healthy human, healthy climate. There could be a way to eat food that heals the planet. The problem isn't the animal. The problem is where the animals are at. How do we take waste and repurpose and reuse it because it's really not waste? The poop has to stay in the loop. Compost is just one of a suite of soil-based carbon capture solutions. We know how to do it. And if we continue to scale over 30 years, we can reverse global warming. We can get the Earth back to the Garden of Eden that it once was by regeneration. To see biodiversity return to a place that was completely devastated. That gives me hope. Our health and the health of our planet are connected. If you look over here, my neighbor's land that has been chemical fallow, then you look over at our paddocks, you have a diversity of different plant species. Which model do you want your food to be produced from? The answer is pretty simple to me. I'll make you a deal. I won't give up, and neither should you. Ya, jadi film Kiss the Ground baru saya nonton 2 hari yang lalu, itu memperlihatkan hubungan yang erat antara tanah, iklim, pertanian, peternakan, dan kesehatan manusia. Ya. Tanah itu harus tertutup tanaman agar bisa menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Lalu terjadilah siklus hujan lokal dan mikroba serta mikroorganisme, makhluk lain akan berkembang subur. Bila tanah terbuka, maka CO2 akan dilepas dan tanah akan jadi pasir dan akhirnya jadi padang gurun. Ya, bumi akan jadi padang pasir. Kalau tanah terbuka, bumi ini akan menjadi rusak ya karena CO2 tidak terserap. Bumi makin panas, terjadi kekacauan iklim dan bencana alam ekologis, erosi, banjir, longsor, kekeringan, dan bahkan topan badai. Ya, jadi topan badai ini terjadi karena global warming, pemanasan global. Katanya jumlahnya meningkat 2 kali lipat, ya, dan juga terjadi topan badai di tempat-tempat di mana sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi bumi ini akan makin rusak, ya. Tanah pertanian yang menggunakan bahan kimia sintetik untuk pupuk dan pestisida akan membunuh mikroba dan mikroorganisme dalam tanah. Maka tanah lama-lama akan jadi pasir, ya. Dan juga bahan makanan yang bukan organik yang mengandung residu kimia sintetik dari pupuk dan pestisida bukan organik akan membunuh bakteri di dalam tubuh yang diperlukan untuk mengolah makanan kita dan menjaga kesehatan kita. Maka kita akan sakit. Ya, jadi kalau tanah sakit, maka iklim akan rusak, pertanian akan rusak, peternakan juga akan rusak, kesehatan manusia juga akan sakit. Ya, jadi kalau mau menyelamatkan bumi, kita harus menyelamatkan tanah. Caranya apa? Mengubah pola makan kita. Ya.
Jadi yang pertama, mari makan makanan yang lokal. Jadi sebisa-bisanya belilah makanan-makanan yang lokal yang bukan impor ya. Misalnya kalau kita membeli apel di supermarket itu dipetiknya 14 bulan yang lampau dari Amerika atau dari Australia dari mana. Dan melewati proses pengawetan dengan banyak menggunakan bahan kimia yang tidak sehat. Jejak karbonnya pun luar biasa ya. Jadi mari makan yang lokal. Mari makan makanan yang berbasis tanaman ya. Saya sekarang mungkin belum langsung mengatakan mari kita minimum mengurangi makan daging. Ada yang mengatakan secara global kalau kita mau menyelamatkan bumi ini semua harus mengurangi secara global ya, seluruh dunia harus mengurangi konsumsi daging sampai 50%. Orang-orang Amerika atau orang-orang yang suka makan daging bahkan harus mengurangi sampai 84%. Kalau kita tidak mengurangi makan daging, maka bumi ini tidak bisa diselamatkan. Ya, mari makanan yang mengandung organik, karena dengan yang organik tanah menjadi subur dan juga kesehatan manusia bisa lebih dipertahankan. Ini mungkin beberapa pesan dari saya pada malam hari ini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan lewat live chat ya lewat YouTube. Atau mungkin juga dari pihak moderator atau panitia boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Demikian paparan dari saya untuk sebagai pengantar. Saya ulangi bahwa hubungan manusia dengan alam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama yang sudah cukup baik, tapi yang kita kurang perhatian adalah hubungan dengan alam. Kalau kita ingin menjaga alam, maka kita harus menjaga tanah. Dengan cara apa? Makan makanan yang lebih mengubah pola makan. Makanan yang lebih lokal, yang lebih organik, yang juga sungguh-sungguh membantu kesuburan tanah dan kesehatan manusia. Saya akhiri paparan saya di sini dan sekarang kita akan masuk ke bagian tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Ferry atas penyampaian materi dan juga pendalaman iman mengenai aku dan alam. Nah, sedikit mengambil benang merahnya bahwa Romo Ferry mengajak diri kita untuk pertama-tama memiliki spiritualitas ekologis. Apa itu yang dimaksud dengan spiritualitas ekologis? Adanya pertobatan ekologis di mana kita harus memperbaiki hubungan kita dengan makhluk hidup, terutama tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang selama ini kurang terjamah dengan baik. Gitu. Nah, di situ juga kita mengetahui bahwa terlihat sangat jelas krisis di tengah-tengah kita, krisis hadir di antara kita. Ya, kita pahami sebagai krisis global. Kerusakan bumi itu disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Maka dari itu tadi Romo Ferry pun mengajak diri kita untuk pertama-tama mengatur pola makan yang baik. Maksudnya pola makan yang baik adalah makan makanan yang berbasis tanaman, kemudian makan makanan yang lokal dan makan makanan yang organik. Nah, karena kecenderungan manusia untuk terjadinya krisis itu muncul dari adanya keserakahan, di mana mereka itu memiliki hasrat atau kekuasaan untuk senantiasa menjarah atau mengambil keuntungan demi kepentingannya pribadi. Sehingga makhluk hidup dan alam semesta ini menjadi rusak. Nah, begitu. Sedikit yang bisa saya simpulkan dari pendalaman iman yang disampaikan oleh Romo Ferry. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dari saya sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dari saudara Jojo. Pertanyaannya, sejauh mana manusia harus menghargai alam? Apakah itu juga berarti kita tidak boleh menggunakan pohon atau kayu untuk membangun rumah? Itu silakan Romo dipersilakan untuk menjawabnya.
Terima kasih untuk Saudara Jojo untuk pertanyaannya. Tidak ada yang melarang penggunaan pohon dan kayu untuk membangun atau untuk kepentingan yang lain. Tidak ada ya. Tetapi prinsipnya adalah kita harus menebang pohon dan sekaligus menanam dalam jumlah yang lebih banyak. Menebang pohon yang ukurannya tertentu dengan cara tertentu dan sebagainya ya. Jadi penebangan hutan atau pengelolaan hutan yang disebut berkelanjutan. Salah satu contoh yang luar biasa adalah negara Bhutan. Mereka mempertahankan menurut undang-undang harus 60% hutan. Tapi mereka tetap menjaga 72% hutan. Apakah di dalam hutan itu pohon boleh ditebang? Boleh. Tetapi yang menebang hanya penduduk sekitar hutan. Dan itu pun ada batasnya. Ya. Kalau kayu yang besar hanya boleh 5 tahun sekali. Kayu-kayu yang kecil, ranting-ranting tentu saja boleh, apalagi yang sudah jatuh. Ya. Jadi mereka sungguh-sungguh menjaga supaya hutan itu tetap memberi kehidupan kepada mereka semua. Jadi silahkan menggunakan kayu, tidak ada masalah, tetapi berusahalah menggunakan kayu yang berasal dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ada syarat-syaratnya ya, menanamnya bagaimana, menebangnya bagaimana, tidak boleh sembarangan, jumlahnya dan sebagainya. Di Brasil misalnya ada hutan begitu ya, yang hanya ditebang satu blok itu 125 tahun sekali. Jadi pohon kita anggap 1 hektar itu ditebang tahun ini, terus langsung ditanami dan kembali ke lokasi yang sama 125 tahun yang akan datang ketika pohon-pohonnya sudah besar. Ya, dengan cara seperti itu kita menjaga supaya pohon tetap tersedia. Jadi tidak ada yang salah kecuali menebang secara ilegal atau sembarangan. Demikian untuk Saudara Jojo. Terima kasih. Terima kasih Romo atas jawabannya. Sangat menjawab dari pertanyaan Saudara Jojo ya. Nah, ini rupanya audiens cukup semangat sekali ya, antusias. Ada beberapa pertanyaan lagi Romo yang disampaikan. Ini pertanyaannya dari Ibu Juliana. Pertanyaannya, minta pendapat sih sebenarnya Romo. Kata Romo jangan makan daging, kan kasihan hewannya. Hewan kan juga hidup di alam. Kasihan hewannya kalau nggak dimakan, khususnya babi. Karena nanti populasi babi sangat banyak. Nah ini Romo, minta pendapatnya bagaimana? Dipersilakan. Selamat malam Ibu Juliana Chen. Beberapa kali komunikasi tapi belum pernah ketemu ya dengan Ibu Juliana. Apakah kita harus memakan semua yang ada di alam? Kita harus memakan segalanya secara bertanggung jawab ya. Malam hari ini mungkin saya tidak mengatakan jangan makan daging. Tapi perhatikan industri ternak itu misalnya yang secara global menyebabkan 18% kontribusinya terhadap pemanasan global. Jadi sebetulnya makan daging itu mungkin kalau zaman Tuhan Yesus tidak ada masalah. Zaman Santo Francis Assisi juga tidak terlalu bermasalah ya. Meskipun Francis Assisi juga mengajarkan pada kita untuk melihat semua sebagai saudara. Saudara ayam, saudara sapi, saudara babi. Nah, apakah kita diajari untuk makan saudara begitu? Rasanya juga tidak begitu ya. Di Laudato Si, Paus paling tidak 2 kali menulis bahwa kekejaman terhadap makhluk yang lain itu bertentangan dengan kodrat manusia. Jadi, apakah peternakan babi akan bertahan atau tidak? Tenang saja, ya orang yang makan lebih banyak saat ini gitu ya. Dan kalau semua orang tidak makan babi, maka peternakan babi juga akan tutup. Kalau semua orang tidak makan ayam, peternakan ayam juga akan tutup. Mungkin akan beralih ya. Para peternak babi dan ayam akan menanam sayur, menanam jagung, menanam yang lain yang memang dicari orang. Jadi sebetulnya para pedagang itu lebih didorong oleh apa yang dicari oleh konsumen. Konsumenlah yang harus menentukan. Kalau kita tahu dari daging dunia industri itu mengandung antibiotik, maka saudara yang makan daging, misalnya ayam terus-menerus yang dibesarkan oleh industri, sebetulnya kita secara tidak langsung makan antibiotik. Dan itu akan merusak mikroba, mikrobiom yang ada di dalam tubuh, dan kita akan cenderung menjadi sakit. Kalau mau buat eksperimen, Ibu Juliana bisa boleh pagi siang malam makan babi begitu ya, atau pagi siang malam makan anjing selama kurang lebih 6 tahun, maka nanti seluruh tubuh kita akan
seolah-olah jadi babi atau seolah-olah jadi ayam gitu ya. Karena ada regenerasi seluruh badan kita dan apa yang kita makan, we are what we eat. Kita akan menjadi seperti apa yang kita makan. Kalau nggak percaya, cobalah mulai hari ini selama 6 tahun, pagi, siang, malam makan daging babi. Dan nanti lihat 6 tahun kemudian Ibu Juliana akan jadi seperti apa gitu. Tentu saja ini hanya simulasi saja, tapi apa yang kita makan akan menentukan kesehatan manusia, tapi juga akan menentukan keselamatan bumi. Menurut penelitian The Lancet, kalau manusia tidak mengurangi makan daging 50%, dunia ini tidak akan bisa diselamatkan. Bumi akan rusak. Terserah mau atau tidak. Begitu Ibu Juliana. Baik, terima kasih Romo. Saya jadi malu sendiri, Romo. Apa yang kita makan akan menentukan manusia itu sendiri. Nah, selama ini saya di sini diberikan makanan yang cukup berdaging, Romo. Jadi saya rada khawatir. Dari Kospan Bandung ya? Ya, Romo. Kalau di Fermentum ada pesta, selalu makanannya daging semua itu. Betul, Romo. Dan hati-hati kalau frater pagi siang malam makan daging akan menjadi makin buas. Apalagi daging anjing juga dimakan, daging segala macam dimakan gitu ya. Nah, mau memilih hidup yang seperti itu atau kita mau minimum mengurangi. Demikian frater. Ya Romo, terima kasih. Nanti saya akan sampaikan juga lah gitu ke teman-teman komunitas. Tapi selama ini pesta-pesta itu hanya diadakan di waktu khusus saja kok Romo. Dalam kata lain kita sudah meminimalisir untuk memakan daging. Syukurlah. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Romo, masih dari Ibu Juliana. Pertanyaannya adalah, apakah wabah corona ini juga akibat kita tidak bersahabat dengan alam? Begitu Romo, dipersilakan. Ya, sebagian besar orang mengatakan bahwa wabah corona ini adalah karena kita tidak bersahabat dengan alam, antara lain pola makan ya. Dulu misalnya ada berita ini dimulai dari pasar hewan di Wuhan, ya yang seperti mirip yang di Tomohon, segala hewan dimakan gitu ya, yang aneh-aneh. Sehingga terjadi penularan yang tadinya sebetulnya virus ini hanya beredar di kalangan hewan, akhirnya manusia juga terkena ya. Tetapi kalau kami sendiri di EcoCamp melihat bahwa virus ini juga adalah saudara, adalah ciptaan Tuhan yang juga punya suatu maksud. Ya, kalau kita mau melihat segalanya secara positif, saat ini saudara virus sedang membantu bumi ini untuk istirahat. Ya, di banyak tempat bumi ini menjadi makin bersih udaranya karena orang mengurangi bepergian. Ya, banyak keluarga kemudian juga kembali ke tengah-tengah keluarga. Jadi virus ini membantu banyak orang untuk kembali ke tengah keluarga, membantu orang untuk lebih peduli dengan kesehatan, membantu orang untuk lebih sosial, saling tolong-menolong, memberi makan, membantu orang. Ya. Percayalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang meninggal karena virus COVID. Ya. Kalau dihitung-hitung jumlahnya, 1 tahun orang yang meninggal karena kecelakaan itu 1 juta orang. Setiap bulan lebih dari 100.000. Ya, tetapi saya tadi ingin mengulangi, tidak ada seorang pun yang meninggal karena virus COVID. Seseorang yang meninggal itu adalah karena sudah waktunya meninggal. Ya. Karena kalau belum waktunya kena virus pun dia sehat lagi. Ya. Orang itu bukan meninggal karena sakit jantung, tapi karena memang sudah waktunya. Orang yang lain kena stroke, kena serangan jantung, sehat lagi. Gitu ya. Kalau memang belum waktunya. Jadi sebetulnya seseorang itu meninggal bukan karena A atau B, tetapi karena memang waktunya di dunia ini sudah habis dan sudah selesai. Maka terhadap virus, saya ingin mengajak bukan untuk dilawan, tapi harus kita berdamai, malahan berterima kasih dan bertanya, apa yang harus bisa saya lakukan saat pandemi ini sehingga hidup saya lebih baik. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan alam, dalam soal pekerjaan, dalam soal kesehatan. Dan percayalah ada lebih banyak manfaat yang akan kita dapat kalau kita berdamai dan malahan bekerja sama dengan saudara virus. Demikian jawaban saya, Frater. Terima kasih. Terima kasih, Romo Ferry. Cukup unik ya jawabannya bahwa
kita pun harus diajak untuk berdamai terhadap corona ini, bukan dijadikan suatu musuh terbesar, tetapi ya sudah, kita harus berdamainya untuk kesehatan kita, hal-hal positif apa yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Gitu. Masih ada lagi Romo, ini sangat-sangat antusias pertanyaan. Ini pertanyaan dari saudara Adi Condro, mungkin Romo kenal. Nah, pertanyaannya, selamat malam Romo, Ferry. Bagaimana tindakan nyata bagi kami yang notabene hidup di perumahan untuk mewujudkan tindakan nyata aku dan alam semakin bisa menjaga secara sederhana? Begitu Romo. Ya, terima kasih Pak Adi Condro. Apakah ini Pak Adi Condro yang terkenal? Karena saya tidak tahu wajahnya ya. Tetapi akhir-akhir ini banyak upaya penyelamatan bumi dengan mendorong orang untuk menanam, ya, untuk berkebun. Ya kalau bisa syukur, tapi kadang-kadang kalau rumahnya di apartemen mau gimana misalnya, rumahnya sempit nggak ada lahan. Oh, vertikultur, nanam pakai pot, pakai apa saja, oke. Tapi yang lebih penting bukan mengubah pola mengajarkan orang menanam, tetapi mengubah pola makan. Ya, jadi kita itu bisa menyelamatkan bumi dengan mengubah pola makan. Ya, nonton film Kiss the Ground itu, we can change ya masa depan bumi dengan mengubah pola makan. Kalau kita pola makannya lokal, maka kita membantu para petani lokal ya, buah-buahan lokal, nggak perlu yang impor-impor ya. Dan dengan itu menghidupkan ekonomi lokal. Kalau kita makan yang organik, maka kita menyelamatkan bumi karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetik akan berkurang sehingga tanah tidak rusak. Kalau tanah tidak rusak, tanah subur, manusia sehat, iklim juga akan baik. Terjadi siklus hujan. Kemudian seluruh mikroorganisme dan hewan segala akan tumbuh dengan luar biasa dan terjadi lagi keseimbangan alam. Jadi di film Kiss the Ground misalnya dikatakan banyak sekali peradaban-peradaban yang kebudayaan yang hebat-hebat hancur karena salah dalam sistem pertanian mereka. Pertanian yang akibatnya merusak. Ya, saat ini contoh terbesarnya adalah Amerika. Ya, pertanian yang misalnya nanam kedelai pakai ribuan hektar dan seluruhnya pakai kimia, tanahnya bukan tanah, sudah jadi pasir, lama-lama jadi padang gurun. Ya, tidak bisa hidup lagi kecuali pakai pupuk. Dan ini merusak. Ya, tidak terjadi hujan, CO2 makin panas dan sebagainya. Jadi sekali lagi siapapun bisa melakukan, mulai hari ini tidak perlu pakai modal, malahan jadi lebih murah ya. Orang yang pola makannya mengurangi daging, biaya hidupnya juga akan lebih murah. Selain itu dia bisa lebih sehat. Jadi Pak Adi Condro kalau mau mulai, coba seleksi atau lihat evaluasi apa yang kita makan. Dan pilih makanan-makanan yang lebih sehat, yang lebih lokal, yang lebih organik, yang lebih berbasis tanaman. Itu yang bisa kita lakukan. Setiap orang bisa melakukan mulai kapan? Hari ini juga. Terima kasih. Terima kasih Romo Ferry atas jawabannya. Sangat menjawab lah ya untuk saudara Bapak Adi Condro tadi. Masih ada lagi Romo? Tidak apa-apa ya, karena waktu juga masih cukup panjang. Pertanyaan dari Ibu Ari. Ini pertanyaannya, perlu pembinaan sejak dini dan perlu kerjasama antara orang tua dan sekolah di pihak sekolah tentang kepedulian terhadap alam. Nah, program macam apa yang bisa dilakukan supaya terjadi pembinaan tersebut? Mungkin bisa ditawarkan jawaban-jawaban yang konkret Romo, atau langkah-langkah seperti apa yang bisa ditawarkan begitu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Ari. Kebanyakan orang-orang aktivis lingkungan hidup akan mengatakan, ayo menanam di sekolah, memilah sampah, menghemat air, menghemat listrik. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi ada satu yang dilupakan yang lebih penting. Ya, saya sih berharap bahwa semua sekolah pada akhirnya menggunakan solar cell. Kita mengurangi penggunaan energi. Menghemat air, betul, menanam, memilah sampah. Mudah-mudahan sekolah termasuk Sekolah Santo Yakobus nanti tidak punya tempat sampah.
Mengapa? Karena tidak ada sampah yang dibawa. Ya, tidak ada kantin yang menjual makanan dalam kemasan. Tidak ada sampah yang dibawa dari luar. Ya, saya mau usul sesuatu yang konkret. Saya kalau bisa ketemu dengan yayasan mungkin baik. Saya ingin mengusulkan kalau sekolah Santo Yakobus sungguh-sungguh ingin ikut serta dalam menjaga lingkungan hidup, mulai entah kapan, mulai besok begitu ya, melarang semua murid untuk makan di rumah sarapan, ya, dan menutup semua kantin. Tapi sekolah bekerja sama dengan catering untuk menyediakan makan pagi dan makan siang. Kalau perlu makan sore dan snack. Semuanya disediakan oleh sekolah. Tentu saja murid-murid bayar ya. Nah, mengapa ini dilakukan? Agar murid-murid dari TK, dari playgroup, itu diatur pola makannya yang sungguh-sungguh makin lokal, makin organik, dan makin berbasis tanaman. Contohnya sudah ada. Ya, misalnya di Australia, saya lihat semua tempat penitipan anak itu tidak mengizinkan orang tua membawa makanan sendiri. Kalau membawa makanan sendiri, akhirnya anak-anak hanya mau makan apa yang disukai. Ya, yang satu makan telur terus, yang satu makan roti terus gitu ya. Yang satu nggak mau makan sayur, ya makan daging terus yang dibawa gitu. Tapi kalau tidak jangan sarapan di rumah dan jangan bawa makanan, semua disediakan, maka terpaksa apa yang disediakan itu akan dimakan. Ya, sekolah-sekolah di Amerika juga begitu. Jadi tidak ada kantin, tidak ada yang jualan, tidak boleh bawa makanan, tapi disediakan di sekolah. Di Cina juga sudah mulai. Kalau itu terjadi, maka kita mendidik anak-anak bahkan sejak PAUD untuk pola makan yang lebih ramah lingkungan, menyelamatkan kesuburan tanah karena bukan pakai produk yang organik, ya, menyelamatkan yang lokal karena tidak mau pakai yang impor-impor, dan juga untuk kesehatan. Ya, kalau dibiasakan seperti ini, percayalah tidak ada lagi anak-anak yang sakit perut, yang kegemukan, yang sebentar-sebentar pilek dan sakit. Anak-anak akan sehat semua. Saya sudah melihat sekolah yang seperti ini. Ya, antara lain di Bogor ada sekolah insan mandiri. Di Thailand saya sudah 2 kali datang ke sekolah di Lopburi dari Satyasai. Itu memang asrama. Mereka menyediakan makanan yang lokal, yang organik, yang bahkan vegetarian, tidak ada daging sama sekali, telur pun tidak begitu ya. Kadang-kadang saja. Anak-anaknya sehat dan pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Jadi kalau kita cek anak-anak Yakobus yang banyak yang sakit, yang sering absen, yang sering ngantuk, yang mungkin kegemukan, banyak sakit, itu pasti pola makannya nggak benar. Kalau pengen sekolah bagus, mulai sekarang, mulai kapan, ya jangan bawa sarapan, jangan bawa makanan dari sekolah, tidak ada kantin, tapi menyediakan makanan yang sehat, yang ramah lingkungan. Itu solusi yang paling penting, lebih penting daripada pasang solar cell. Lebih penting dari punya kebun sekolah, lebih penting dari memilah sampah, lebih penting dari menghemat air, yaitu apa? Mengubah pola makan. Dan sekolah bisa melakukan, 2.000-3.000 siswa bisa diajari. Yang berubah siapa? Bukan cuma anaknya, nanti juga keluarganya. Ini akan jadi revolusi yang penting. Demikian saya kembalikan. Terima kasih Romo. Ajakan yang cukup menarik. Ada gerakan baru di mana kita sebagai sekolah Santo Yakobus pertama-tama diajak untuk makan catering yang disediakan oleh sekolah gitu. Makan makanan yang bergizi dan yang lebih sehat lagi gitu. Untuk mengatur pola makan dan juga menjaga kesehatan mereka. Akan tetapi kalau di era pandemi seperti ini rasanya sulit Romo, karena anak-anak pun belajar di rumah dan berkegiatan pun di rumah gitu, tidak seperti dahulu kala. Saya punya solusinya. Boleh Romo disampaikan. Ya. Kalau memang di rumah semua, mereka harus lapor apa yang mereka makan dan diberi tugas makan yang misalnya harus organik, ya, mengurangi daging. Mereka laporan jumlah daging yang mereka makan harus berkurang. Makanya makan lokal, tidak lagi membeli yang impor dan sebagainya. Jadi itu dijadikan kegiatan yang bukan hanya bisa dilakukan sekolah, tapi bisa dilakukan di rumah. Dan mudah-mudahan yang berubah bukan cuma siswa, tapi seluruh keluarga.
Baik Romo, terima kasih atas ajakannya. Mungkin bisa juga ya diterapkan untuk anak-anak yang ada di rumah, dan mungkin juga bisa mengajak para keluarga yang di rumah untuk senantiasa menjaga kesehatan juga dengan yang baik, dengan makan makanan yang lokal, makan makanan yang bergizi, dan makan makanan yang organik gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah dari peserta yang hadir di ruang Zoom ini, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilakan. Biasanya dari Bu Siska, ada yang mau ditanyakan? Boleh kok, Bu. Terima kasih, Brat. Romo, saya mah bukannya bertanya, cuma apa yang Romo paparkan itu sebagian besar sudah saya jalani, karena memang saya kurang suka daging. Daging tuh saya makan paling kalau daging sapi itu direndang, dan rendang tuh belum tentu sebulan sekali saya makan. Kalau daging saya paling makan ayam sama ikan. Saya lebih suka ikan. Mungkin karena kebiasaan dari kecil ya. Saya tinggal di kampung itu kan. Saya tinggal di Tanjung Karang, itu nggak jauh dari laut. Jadi waktu kecil ya kami dari kecil sering makannya, kita sebutnya iwak. Sering makan ikan, hampir tiap hari makan ikan. Jadi sehari-hari saya lebih suka ikan dengan sayur. Itu jadi yang Romo paparkan itu ya sebagian besar sudah saya jalani, memang saya kurang suka daging. Itu aja sih sharing dari saya, Frater. Saya nggak bertanya, semua yang dijelaskan oleh Romo udah sangat jelas. Saya komentar. Iya, Mo. Jadi begini, harapan bahwa kita kalau mau menyelamatkan bumi harus mengubah pola makan yang lebih lokal, organik, dan berbasis tanaman, itu tidak boleh alasannya egois. Kalau suka dan tidak itu alasannya egois, ya. Nanti orang lain akan mengatakan, nah saya suka, Ibu Siska nggak suka, mah terserah Ibu Siska. Tapi kalau saya suka gimana gitu ya? Iya ya. Jadi bukan soal suka dan tidak suka, bukan. Tetapi sehat dan tidak sehat. Yang kedua juga penting untuk mengajak orang lain, ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, diri sendiri saya sudah tidak suka makan daging begitu ya. Tadi Ibu Siska menyebut sesuatu tentang ikan ya. Apakah Ibu Siska sadar bahwa saat ini makan ikan itu sangat tidak sehat, terutama ikan laut. Ikan laut itu sangat tidak sehat ya. Jadi dari sekian penelitian, 25% ikan laut itu sudah mengandung plastik. Ya, dan plastik ini bukan hanya ada di lambung ikan, plastik yang sudah dalam bentuk mikro gitu ya, mikroplastik itu sudah ada di dalam otak, di dalam darahnya ikan gitu ya. Jadi sudah ada di mana-mana. Jadi makan ikan tuh, kalau kita makan 1 kilogram ikan, 250 gramnya tuh plastik, ini seolah-olah begitu gitu ya, tanpa sadar. Terus selain mengandung plastik, plastik ini itu juga mengikat bahan-bahan kimia yang tidak larut di dalam laut. Jadi sebetulnya sudah menjadi beracun. Ya, jadi ada kasus suatu susteran ya di suatu tempat yang hanya makan ikan, jumlah suster yang kena kanker makin tahun makin meningkat. Ya. Karena ikannya pun belinya ikan yang murah-murah, yang tercemar, yang di pinggir gitu ya, bukan dari peternakan ikan yang baik dan sehat begitu. Jadi makanan kita ini sebenarnya semakin lama semakin banyak yang beracun gitu ya. Jadi hati-hati, jangan makan ikan pun belum tentu sehat. Ikannya yang seperti apa? Yang paling sehat sebetulnya adalah kalau kita tahu dari mana makanan kita berasal. Ya. Kalau masih mau makan ikan, ikannya dibesarkan di mana? Ya. Kalau masih mau makan ayam, ikannya dibesarkan ayam. Ayam itu banyak ayam, peternakan ayam ngasih makan antibiotik. Ya, untuk supaya dalam 1 bulan dia sudah tumbuh besar ya. Kalau ayam kampung kan butuh 3, 4, 5, 6 bulan gitu ya. Tapi ayam dunia industri hanya 1 bulan sudah besar. Mengapa? Karena dikasih hormon dan antibiotik supaya tidak sakit dan supaya tumbuh besar. Akibatnya yang makan daging misalnya KFC, McD dan sebagainya itu makan antibiotik. Makanya banyak anak-anak yang sakit. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu sudah tidak sehat ya. Penelitian di Amerika dan di banyak negara mengatakan
anak-anak itu sekarang makin cenderung sakit ya. Mohon maaf termasuk yang autis dan kanker segala macam karena ada pola makan dari orang tua dan anak-anak yang tidak sehat ya. Begitu. Ini ada tanggapan dari suster yang juga silakan mungkin bisa dibacakan Frater. Baik Romo, tanggapan dari suster ya. Aduh, saya tidak buka YouTube-nya Romo. Sebentar ya, nanti akan disampaikan. Apakah ada ya Pak Theo tanggapan dari suster? Romo, sebelum suster saya mau bertanya Romo. Ya, silakan. Kalau tadi kan Romo sempat katakan kalau kita meninggal terkait virus corona, kita meninggal itu bukan karena virusnya, tapi karena memang sudah saatnya gitu ya Romo. Tapi kalau begitu berarti kita pasif saja ya begitu ya Romo ya. Diandaikan bahwa kita ya biasa saja dengan protokol-protokol kesehatan gitu. Bukankah kita bisa aktif Romo terhadap nasib memang sudah ditentukan, tapi bukankah kita bisa aktif misalnya dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, melakukan protokol-protokol kesehatan itu Romo? Ya, terima kasih. Jadi tadi saya mengatakan orang-orang yang meninggal itu semuanya karena sudah waktunya ya. Tapi sebenarnya ada alasan yang kedua. Banyak orang meninggal itu bukan karena sudah waktunya, tapi karena bodoh. Bodoh tidak menjaga kesehatan. Nah, saudara-saudara sekarang tuh panik ya, pakai masker, pakai face shield, pakai hand sanitizer karena takut dengan virus corona. Betul? Ya, padahal penyebab kematian nomor 1 itu apa? Jantung. Yang kedua paru-paru. Yang ketiga agak aneh ya. Di Amerika menurut data penyebab kematian nomor 3 itu adalah karena obat. Ya, karena ketergantungan dan kesalahan obat. Dan kita seperti tidak peduli ya. Di Indonesia ini yang meninggal karena demam berdarah, karena TBC itu jauh lebih banyak misalnya. Jadi pesan dari virus corona bukan hanya hati-hati dengan virus corona, hati-hati terhadap semua penyakit. Tadi saya mengatakan banyak sekali orang yang meninggal karena sebetulnya meninggal karena Tuhan, tapi karena kebodohan. Yaitu apa? Makannya salah gitu ya. Tadi kalau pagi siang malam makan daging babi dan seluruh daging merah gitu, jangan salahkan kalau kena serangan jantung dan kolesterol gitu. Karena pola makan kita. Jadi jangan hanya pakai masker, jangan hanya pakai hand sanitizer, tapi kita itu setiap pagi, siang, malam, ya 3 kali sehari mungkin lebih, makan makanan yang beracun. Ya, produk-produk yang bukan organik itu semuanya mengandung racun, mengandung antibiotik. Dan saudara makan terus-menerus ya, tidak sadar. Yang meninggal karena dalam kasus ini karena virus corona di seluruh dunia juga jauh lebih sedikit daripada yang meninggal karena salah makan gitu. Jadi tentu saja harus hati-hati. Kalau disebut pasif tentu saja salah ya. Bukan maksud seperti itu. Terima kasih Frater. Pak, bukan Frater ya. Sorry. Baik, terima kasih Romo atas tanggapannya. Ini saya akan membacakan dari tanggapan Suster Siska bahwa ada salah satu sekolah milik suster yang sudah menerapkan catering seperti usulan Romo. Nah, ini berarti sudah dilakukan juga Romo. Sudah ada tindakan konkret yang diambil oleh para suster, khusus dari suster-suster HK. Itu. Ya, usul saya sebetulnya bukan kantin ya. Kalau kantin tuh masih beli, tetapi tidak. Jadi paket. Jadi kalau pagi ini makan kangkung, semua makan kangkung, kasarnya begitu ya. Dan dengan variasi dan sehingga tidak bisa pilih-pilih. Kalau pakai kantin masih pilih-pilih, enggak, harus makan semua yang disediakan. Pemahaman ini saya temukan waktu saya berkunjung ke salah satu sekolah di Australia, dan sekolah itu melarang anak-anak untuk membawa makanan dari rumah karena orang tua itu enggak benar itu ya. Saya pernah pergi ke satu sekolah di Bandung yang orang tua yang menyediakan makanan sehat itu dari 30 anak hanya 2. Yang lain itu beli aja, ya beli mie, beli bakso, beli nugget atau beli yang ada-ada saja.
Tapi yang sungguh-sungguh mengutamakan rotasi makanan yang bervariasi yang sehat hanya 2 dari 30 anak. Jadi kalau diserahkan pada orang tua juga repot, pusing, kasih uang saja. Kalau beli, yang dibeli pasti yang disukai. Nah, lama-lama tidak sehat. Jadi sebetulnya bukan kantin, tapi hapus kantin. Yayasan jangan cari untung dari menyewakan kantin. Ya, hapus juga kewajiban untuk bawa makanan. Tidak, makanan disediakan di sekolah, termasuk uang sekolah. Dan makanan yang sehat itu murah, tanpa daging itu paling hanya sekian ribu rupiah kok per orang. Jadi sangat akan lebih murah, lebih sehat, dan tidak ada lagi alasan anak yang kelaparan, anak yang nggak punya makan, anak yang sakit karena makanan yang salah begitu. Jadi bukan kantin tapi disediakan makanan, bahkan sarapan. Baik Romo, terima kasih atas tanggapannya lagi. Baik Romo, karena waktunya sudah hampir habis, maka saya sedikit menyampaikan beberapa kalimat penting bahwa bumi tempat kita hidup itu sedang menangis dengan keras. Tadi digambarkan oleh Romo Ferry bahwa bumi sedang terbakar. Sebab kerusakan yang dialami sudah terlampau cukup parah. Krisis yang kita alami seharusnya mengundang kita untuk senantiasa bertindak secara konkret, sehingga nyata bahwa iman kita pun sungguh merupakan berkat bagi sesama dan alam semesta. Bahwa kita perlu menyadari krisis lingkungan adalah salah satu krisis iman yang kita alami juga. Maka tadi juga Romo Ferry mengajak bahwa kita juga bisa mengatur pola makan sebagai langkah konkret dan langkah kecil yang terbaik bagi relasi kita, memperbaiki relasi kita antara kita dengan alam semesta dan makhluk ciptaan. Begitu. Terima kasih Romo atas kesempatan pendalaman iman yang sudah diberikan kepada kami. Saya mewakili Sekolah Santo Yakobus mengucapkan banyak terima kasih karena Romo sudah berkenan untuk mengisi materi pada pendalaman iman terkhusus pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Dengan demikian, pendalaman iman virtual yang diadakan oleh Sekolah Santo Yakobus sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dari saudara-saudari sekalian. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Boleh Romo, dipersilakan. Ya, pertama terima kasih untuk Sekolah Santo Yakobus yang sudah mengundang saya. Ibu Juliana tadi mengatakan bahwa di dalam chat akan mempertimbangkan usulan ini sungguh-sungguh. Ya, waktu itu sebetulnya pengurus yayasan sempat mau retret di Ekokem, tapi karena pandemi mungkin tidak bisa. Saya berterima kasih atas undangan itu. Juga terima kasih kepada Frater Andrian, Projo Bandung ya. Saya kan Projo Bandung. Betul. Frater berjuang supaya sampai jadi imam. Amin. Dan bisa membanggakan Kuspan Bandung. Kelihatannya udah gagah, pinter gitu ya, bisa menyimpulkan dengan baik. Jangan lupa pulang ke Bandung ya, jangan terpincut nanti di Kelapa Gading. Di sana kan parokinya luar biasa, malah nggak mau pulang gitu ya. Jangan lupa pulang ke Bandung dan melanjutkan studi. Pasti nanti suatu saat akan ketemu saya juga di kelas kan. Dan mudah-mudahan menjadi imam yang membawa berkat bagi Kuspan Bandung. Terima kasih untuk Santo Yakobus, terima kasih untuk Frater Andrian. Terima kasih Romo, kembali saya ucapkan. Begitu, kita akan tutup pertemuan kali ini dengan doa. Saya minta bantuan kepada Ibu Siska Wawa untuk memimpin doa penutup. Dipersilakan. Terima kasih Frater, terima kasih Romo. Romo nanti mohon ditutup dengan berkat ya Mo ya. Baik, Romo, Frater, Bapak, Ibu, Suster, para Yakobian yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan pendalaman iman virtual ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Tritunggal Maha Kudus. Sungguh kami bersyukur atas ciptaan-Mu yang begitu indah, dan kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang sungguh sangat luar biasa ini. Semoga kami dapat selalu menjaga
dan melestarikan alam ciptaan-Mu ini, dan di antara kami dan alam terjalin kerjasama yang baik. Demikian rupa sehingga karya-Mu semakin indah dan dapat dinikmati oleh anak Tuhan kelak. Ya Bapa, jauhkan kami dari sikap serakah dan ingin menguasai alam ini. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sehingga meningkatnya gas rumah kaca yang tentunya dapat merusak alam dan semua makhluk hidup di dalamnya. Semoga kami dapat lebih peduli lagi untuk penyelamatan bumi dan alam sekitar kami. Semoga kami juga dapat menjaga relasi kami dengan alam ini dengan mengubah pola makan kami dan memperhatikan kesehatan kami. Bukalah mata, hati, pikiran kami untuk menjalin relasi yang baik dengan alam ciptaan-Mu ini, juga kepada semua makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Bapa, inilah doa, harapan, dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo Ferry. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, khususnya keluarga Yakobian, Sekolah Santo Yakobus, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi juga kesediaan saudara-saudari sekalian yang sudah mengikuti pendalaman iman. Sampai ketemu lagi pada pendalaman iman virtual tahun depan, kalau masih pandemi, semoga tidak ya. Nah, begitu saya ucapkan salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Tuhan memberkati kita semua. Amin.